Salam teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, pada kesempatan ini saya akan mereview sebuah makalah. Makalah ini berjudul Kala Mahasiswa, Kala Media Sosial atau yang biasa disingkat dengan Mendos. Mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Nah, sebelum kita masuk kepada pokok pembahasan, perkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Yonar Ariantus Beni. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi dengan NIM 21030301110. Nah, kita akan masuk kepada pokok pembahasan yang pertama. Nah, pokok pembahasan yang pertama, penggunaan media sosial di kalangan remaja. Perkembangan internet di Indonesia semakin berkembang pesat diiringi dengan berbagai infrastruktur yang memadai seperti adanya ponsel, laptop, dan biaya internet yang terjangkau. Tingkat masyarakat Indonesia khususnya remaja dan memanfaatkan teknologi internet, dan ini pun semakin berkembang baik dengan menggunakan ponsel maupun komputer. Saat teknologi internet dan mobile phone makin maju, maka media sosial pun ikut tumbuh dengan cepat. Kini untuk mengakses media sosial bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, hanya dengan menggunakan sebuah mobile phone. Demikian cepatnya remaja bisa mengakses media sosial, mengakibatkan terjadinya fenomena bisa terhadap arus informasi tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga di negara Indonesia. Karena kecepatan media sosial juga mulai tampak menggantikan peran media massa konvensional dalam menyebarkan berita-berita. Media sosial seperti Facebook, Google, Twitter, dan sejenisnya seakan sudah menjadi suatu keharusan bagi remaja Indonesia untuk memilikinya. Bahkan jika tidak memiliki akan dianggap kurang pergaulan, cupu, dan akan dikucilkan dari komunitasnya. Tentu dengan adanya media sosial ini pasti mengakibatkan dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Nah, yang kedua, dampak dari penggunaan media sosial di kalangan remaja. Penggunaan media sosial di kalangan remaja memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif penggunaan media sosial diantaranya adalah banyak para remaja yang menggunakan media sosial untuk memasarkan iklannya seperti dilakukan oleh salah seorang mahasiswa pembuat keripik pedas yang memasarkan produknya ke Twitter atau Facebook yang dan akhirnya sekarang menjadi sebuah keripik yang sudah terbesar hampir di kota-kota terbesar di Indonesia. Ada juga media sosial yang digunakan sebagai sarana bertukar informasi, pengetahuan, dan untuk berdiskusi dalam perbuatan komunitas. Selain dari dampak tersebut, masih banyak dampak positif sosial di media, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Remaja akan termotivasi untuk belajar, mengembangkan diri melalui teman-teman yang mereka jumpai secara online, karena mereka dapat berinteraksi dan menerima umpan balik dari satu sama lain. 2. Memudahkan dalam memperoleh informasi. Remaja menjadi lebih mudah untuk memperoleh informasi dari di internet karena adanya blog ataupun website. Selain itu, sosial media juga digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain. Ketiga,
Situasi media sosial membuat anak dan remaja menjadi lebih bersahabat. Perhatian dan simpati biasanya memberikan perhatian saat ada teman mereka berulang tahun, mengomentari foto, video, dan status teman mereka, menjaga hubungan persahabatan meski tidak dapat bertemu secara fisik. Keempat, memudahkan remaja untuk sharing atau berbagi dengan adanya blog remaja muda, berbagi mengenai pengalaman hidup dan berbagai hal lain, yaitu dengan mempostingnya. Cara mengatasi kecenderungan remaja di media sosial. Solusi yang pertama kali adalah berusaha untuk membatasi diri, di mana jika para remaja sudah kecanduan dengan media sosial, maka harus membatasi waktu aksesnya, mulai kurangi bermain game dan upload status, mulai mencari kesibukan yang lain, misalnya seperti bermain bersama teman-teman dalam dunia nyata, ikut organisasi maupun mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Peran orang tua sangat penting. Walaupun orang tua tidak menggunakan media sosial, tetapi orang tua harus lebih menjaga lingkungan dan pergaulan anak-anak yang dibantu dengan sahabat-sahabat terdekatnya, sehingga jika ada perilaku dari anaknya tersebut berbeda, maka orang tua harus anggap